Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dawa Permata. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjadi moderator dan akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. 1. Al-Uswatun Hasanah. 2. Andre Saputra. 3. Bobby Julisandi. 4. Cindy Patika. 5. Saya sendiri, Dawa Permata. Dan yang terakhir, Dera Fenisia Oktari. Baiklah, untuk pengertian dari jurnal penyesuaian ini akan dijelaskan oleh Al-Uswatun Hasanah. Kepada Al-Uswatun Hasanah, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang akun pertama, yaitu beban atau biaya dibayar di muka. Sebelum saya menjelaskan tentang akun yang pertama, saya akan memberitahu tentang pengertian jurnal penyesuaian dan akun-akun pada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian atau pencatatan tentang fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan hasil dari neraca saldo dan data informasi penyesuaian akhir periode dengan akun-akun yang ada di dalam jurnal penyesuaian seperti 1. Pendapatan yang harus diterima. 2. Pendapatan diterima di muka. 3. Beban biaya dibayar di muka. 4. Beban yang masih harus dibayar. 5. Penyusutan aktiva. 6. Setelah mendengar pengertian dari jurnal penyesuaian, ada beberapa akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian tersebut. Yang pertama yaitu beban biaya dibayar di muka dibacakan oleh Al-Uswatun Hasanah. Kepada Al-Uswatun saya persilakan. Beban atau biaya dibayar di muka. Dengan contoh soal, neraca saldo akun asuransi menunjuk dengan nilai 3.600.000. Pada akhir periode, informasi akun menunjukkan tersisa sebanyak 3 juta. Artinya, premi asuransi yang menjadi beban adalah 3.600.000 dikurang 3 juta, yaitu menjadi 600.000. Adapun contoh jurnal penyesuaiannya yaitu pada tanggal 22 Desember 2017 dengan keterangan pertama yaitu beban asuransi dengan ref 516 terdapat 600.000 di debit, dan keterangan kedua asuransi dibayar di muka dengan ref 517 dan 600.000 di kredit. Terima kasih untuk Al-Uswatun Hasanah. Baiklah, untuk akun kedua yaitu beban sewa gedung akan dibacakan oleh saya sendiri, Dawa Permata. Baiklah, untuk contoh soal dari akun yang kedua yaitu beban sewa gedung dibayar di muka. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Saldo sewa dibayar di muka berjumlah 19.200.000. Tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya karena sudah terpakai sewa sebesar 3.200.000. Jadi, beban sewa bertambah dan sewa dibayar di muka berkurang sebesar 3.200.000. Baiklah, untuk tabel seperti ini, tanggal 2017 keterangan beban sewa debit 3.200.000, kredit tidak ada. Tanggal Desember keterangan sewa dibayar di muka, debit strip kredit 3.200.000. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, untuk yang akun ketiga yaitu piutang pendapatan yang akan dibacakan oleh Dera Fenisia. Kepada Dera saya persilakan. Baiklah, saya Dera Fenisia Oktari. Di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 3 yaitu piutang pendapatan dengan contoh kasus perusahaan telah menyelesaikan pekerjaan yang berjumlah 550.000. Jumlah ini belum termasuk yang terdapat pada neraca saldo sebesar 15.600 piutang usaha perusahaan. Jadi dicatat sebagai menambah piutang usaha dan pendapatan usaha sebesar 16.150.000 dengan jurnal penyesuaian yaitu Desember 2017 dengan keterangan piutang pendapatan dengan nomor ref 113 dengan debit 550 dan pendapatan jasa dengan nomor ref 411 dan kredit 550.000. Terima kasih untuk Dera Fenisia. Baiklah, untuk akun yang selanjutnya itu pendapatan usaha yang akan dibacakan oleh Cindy Patika.
Yang keempat, saya Sinipatika akan menjelaskan pendapatan usaha. Contoh kasus, saldo pendapatan usaha berjumlah 10 juta dan sampai akhir periode perusahaan baru mengerjakan sebesar 2.600.000. Jadi dicatat sebagai pendapatan sewa bertambah dan pendapatan usaha berkurang sebesar 2.600.000. Artinya masih ada 7.400.000 yang masih menjadi utang pendapatan perusahaan. Jadi jurnal umumnya tanggal 2017 Desember keterangan pendapatan usaha dengan ref 411 dengan debit 2.600.000 dan pendapatan sewa dengan ref 421 dengan kredit 2.600.000. Terima kasih Cindy Patika. Untuk akun yang kelima yaitu penyusutan peralatan yang akan dibacakan oleh Bobby Juli Sandi. 5. Beban perlengkapan. Contohnya, saldo akun perlengkapan dan neraca saldo sebesar 4 juta. Pada periode informasi menunjukkan perlengkapan yang masih tersisa sebesar 2.700.000. Artinya, perusahaan telah melakukan pemakaian perlengkapan sebesar 4.400.000 dikurang 2.700.000 sama dengan 1.700.000. Jadi dicatat menambah beban perlengkapan dan mengurangi perlengkapan sebesar 1.700.000. Pada tanggal 28 Desember 2017, keterangan beban perlengkapan ref 511, debit 1.700.000. Kredit tidak ada. Tanggal Desember, keterangan perlengkapan ref 121, debit tidak ada, kredit 1.700.000. Terima kasih kepada Bobby Juli Sandi. Baiklah, untuk akun yang terakhir yaitu pemakaian perlengkapan yang akan dibacakan oleh Andre Saputra. Penyusutan peralatan. Contoh kasus, informasinya menunjukkan bahwa beban penyusutan atau depresiasi untuk periode Desember 2017 adalah sebesar Rp1.400.000. Jadi akan menambah beban penyusutan dan menambah akumulasi penyusutan sebesar Rp1.400.000. Pada tanggal 27 Desember 2017, keterangan beban penyusutan ref 512, debit Rp1.400.000. Kreditnya tidak ada. Dan pada tanggal 27 Desember 2017, keterangan AKM penyusutan peralatan ref 122, debit tidak ada, kredit Rp1.400.000. Terima kasih untuk Andre, dan sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.